Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran bersama saya Jessica Viani. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu materi dari mata kuliah Sintaksis Bahasa Indonesia dengan judul jenis kalimat berdasarkan jumlah klausanya. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke pengertian kalimat. Nah, kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran secara utuh, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, jenis kalimat sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kalimat berdasarkan kategori klausanya, yang kedua kalimat berdasarkan jumlah klausanya, dan yang ketiga berdasarkan modusnya. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas jenis kalimat berdasarkan jumlah klausanya. Jenis pertama yaitu kalimat sederhana, di mana kalimat ini dibangun oleh sebuah klausa. Dan kalimat sederhana ini hanya memiliki satu subjek dan satu predikat, dan terdapat kata pelengkap dan kata keterangan jika memiliki. Kita kasih contoh. Adik bermain. Adik merupakan subjek atau orang yang sedang dibicarakan. Bermain merupakan kata predikat atau sesuatu yang dilakukan oleh seseorang yang sedang dibicarakan. Contoh kedua, yang memiliki kata pelengkap dan kata keterangan. Contoh kedua, kakak sedang memasak nasi di dapur. Kakak merupakan subjek, sedang merupakan kata penghubung, memasak merupakan predikat, nasi merupakan kata pelengkap, di dapur merupakan kata keterangan. Selanjutnya kita masuk ke jenis kalimat yang kedua, yaitu kalimat bersisipan, di mana kalimat ini hanya memiliki satu klausa utama dan satu lagi klausa yang berfungsi sebagai perluas atau kalimat penjelas dari klausa utama. Kita kasih contoh, buku yang kamu pinjam sangat menarik. Nah, buku merupakan subjek yang sedang dibicarakan, klausa utama merupakan buku yang menarik, klausa kedua atau klausa sisipannya itu yang kamu pinjam. Oke, contoh kedua, saya bertemu dengan teman lama saya yang sekarang tinggal di Surabaya. Teman lama saya merupakan subjek, dan klausa utamanya itu saya bertemu teman lama saya, dan klausa sisipannya itu yang sekarang tinggal di Surabaya. Jenis kalimat yang ketiga yaitu kalimat majemuk rapatan, di mana kalimat ini terdiri dari 2 klausa atau lebih, dan jika dirapatkan dan dapat dirapatkan karena memiliki subtensi yang sama. Kita kasih contoh, adik membaca buku dan kakak menulis surat. Bahkan kalimat yang dapat kita rapatkan menjadi adik membaca buku, kakak menulis surat. Contoh kedua, ayah pergi ke kantor, ibu pergi ke pasar. Kita bisa rapatkan menjadi ayah dan ibu pergi ke kantor dan ke pasar. Jenis kalimat yang ketiga yaitu kalimat majemuk setara, di mana terdiri dari 2 klausa atau lebih, dan setiap klausanya memiliki makna yang sangat penting atau setara, dan terdapat kata konjungsi yang dapat dihilangkan. Nah, contoh, dia rajin belajar dan selalu mendapat nilai yang bagus. Nah, dapat kita ubah kalimatnya menjadi dia rajin belajar, selalu mendapat nilai bagus. Selanjutnya itu ada kalimat majemuk bertingkat, di mana kalimat ini terdiri dari 2 buah klausa yang kedudukannya tidak setara. Nah, jadi bertolak belakang dengan kalimat majemuk setara tadi. Nah, di mana kalimat majemuk bertingkat ini memiliki satu klausa utama atau induk kalimat, dan satu lagi yaitu klausa bawaannya atau anak kalimat yang bergantung pada klausa utama. Contoh, saya tidak bisa datang ke pesta karena saya sakit. Klausa utamanya itu atau induk kalimatnya itu saya tidak dapat datang ke pesta, dan klausa bawaannya itu atau anak kalimatnya itu karena saya sakit. Nah, terdapat kata konjungsi di dalamnya yaitu kata karena. Contoh kedua, ketika matahari terbit, burung-burung mulai berkicau. Nah, konjungsinya itu pada kata ketika. Jadi ketikanya itu jadi klausa bawaannya itu ketika matahari terbit. Sementara klausa utama burung-burung mulai berkicau. Jadi tidak selamanya klausa utama itu berada di awal kalimat, dan tidak selamanya klausa bawaan berada di akhir kalimat. Oke, jenis kalimat terakhir, di mana kalimat majemuk kompleks yang terdiri dari 3 klausa atau lebih, yang di dalamnya terdapat hubungan setara dan tidak setara. Jadi gabungan antara kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Oke, kita kasih contoh, ayah membaca koran di ruang tamu dan ibu memasak di dapur ketika adik bermain di halaman.
Klausa utamanya itu terdapat pada ayah membaca koran di ruang tamu, dan klausa keduanya itu dan ibu memasak di dapur. Nah, dua kalimat ini merupakan kalimat setara. Sementara ketika adik bermain di halaman merupakan klausa ketiga yang tidak setara atau bertingkat karena pada kalimat ini menunjukkan keterangan waktu. Pada waktu untuk klausa pertama dan klausa kedua yang menjadi kata penjelas dari pertama dan kalimat kedua. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran pada hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.